Halo semuanya, jumpa lagi di channel Tubuh Kata. Kali ini kita akan membahas salah satu kaidah tanda baca yang banyak digunakan dalam kalimat, terutama dalam soal SNBT, yaitu kaidah penggunaan tanda koma. Apa saja kaidah tanda koma yang harus kalian ketahui? Mari kita bahas di video berikut ini. Let's go! Di kaidah yang akan saya bahas merupakan kaidah yang tertuang dalam EYD 5, yaitu rujukan untuk penggunaan kaidah ejaan dan tanda baca bahasa Indonesia yang digunakan saat ini. Jika kalian mau membaca file tersebut, bisa kalian lihat juga ya di web EYD 5, atau nanti kalian bisa download PDF yang saya gunakan ini di link yang akan saya simpan di kolom komentar. Oke, mari kita bahas kaidah yang pertama. Kaidah tanda koma. Yang pertama di sini digunakan tanda koma digunakan untuk unsur dalam perincian berupa kata, frasa atau bilangan. Oke. Jadi, kaidah tanda koma yang pertama itu, teman-teman, digunakan dalam kalimat majemuk setara yang menggunakan konjungsi dan. Nah, ingat ketika menggunakan konjungsi atau dan konjungsi dan. Ini perincian, teman-teman, namanya ya. Ini rincian. Ini rincian 1, ini 2, ini 3. Nah, teman-teman, jadi ketika kalian menggunakan konjungsi atau, minimal itu 3 rincian baru membutuhkan koma seperti ini. Di setiap di antara rinciannya ya. Begitupun ketika menggunakan konjungsi dan, butuh minimal 3 rincian. Gunakan koma di antara rinciannya, seperti itu ya. Oke, selanjutnya ketika kalian mau menulis rinciannya itu ke bawah seperti ini, dan katanya itu perinciannya itu dalam bentuk kata atau frasa ya. Dalam bentuk kata atau frasa, maka butuh koma di akhirnya. Nanti ada perbedaan, teman-teman. Kalau misalkan perinciannya itu kata atau frasa, maka meskipun ke bawah seperti ini butuh koma. Oke, butuh koma seperti ini. Butuh koma seperti ini. Namun, jika yang dirincikannya itu berbentuk kalimat, nanti butuh titik koma ya. Kita bahas nanti di kaidah berikutnya, yaitu titik koma. Begitu ya. Begitupun kalau rinciannya itu berupa angka ya atau bilangan, butuh koma juga di setiap rinciannya. Oke, itu yang kaidah yang pertama, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang kita akan masuk ke kaidah yang kedua. Tanda koma digunakan sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, sedangkan. Nah, kata hubung berikut ini ya, kata hubung yang menyatakan pertentangan. Ini kata hubung intra kalimat. Oke, intra kalimat yang menyatakan pertentangan. Oke, intra kalimat itu artinya di dalam kalimat itu posisinya dia ada di tengah seperti ini. Ya, posisinya di tengah dan menyatakan pertentangan seperti 3 kata ini, maka sebelumnya itu harus didahului koma terlebih dahulu. Misalkan kayak gini. Saya ingin membeli kamera, koma, tetapi ini bukan milik saya, melainkan ya, dia membaca cerita pendek, sedangkan itu harus ada koma sebelumnya ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga, kita lihat kaidah ketiga. Tanda koma itu digunakan untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Nah, kalian harus tahu muncul istilah ini yaitu dalam kalimat majemuk bertingkat. Saya sambil jelaskan ya. Bertingkat. Jadi kalimat majemuk bertingkat itu terdiri dari 2 hal. Yang pertama itu induk kalimat, yang kedua itu anak kalimat, seperti itu, teman-teman. Ya. Nah, posisi normalnya itu kan gini, induk kalimat dulu, baru setelahnya itu apa? Baru anak kalimat kayak gitu. Kalau induk dulu, setelahnya anak kalimat, maka ini tidak butuh koma. Posisinya itu gimana? Jadi gini, di antara kalimat ini untuk membedakan mana yang induk, mana yang anak ya. Misalkan kalimat yang satu ini ya. Induk kalimat itu diawali oleh
oleh subjeknya seperti ini. Ya, ini namanya induk kalimat. Induk. Induk itu apa? Diawali subjek. Subjek ya. Berbeda dengan anaknya. Kalau anaknya itu diawali oleh ini. Diawali konjungsi. Sederhananya ketika konjungsinya di awal seperti ini ya. Ketika konjungsinya itu di awal seperti ini, maka di tengahnya itu butuh koma, teman-teman. Ketika konjungsi di awal itu butuh koma. Kalimat ini itu awalnya kan begini kan. Saya akan datang kalau diundang gitu. Kalau diundang. Nah, kalimat awalnya itu kan gini. Saya akan datang kalau diundang nih. Kalaunya itu di tengah kan. Ini tidak butuh koma karena bukan menyatakan pertentangan. Ya. Seperti itu. Tapi ketika dibalik, jadi ini ke belakang di sini, maka di tengah butuh koma. Nah, ini bisa digunakan teman-teman untuk membedakan kalimat majemuk setara atau bertingkat. Jadi kalimat majemuk bertingkat itu bisa dipindah ke belakang kayak gini. Caranya itu kalian tandai aja dari konjungsi sini, di konjungsi kalau sini pindahkan ke depan seperti ini. Maka jika bisa dipindah seperti itu, maka namanya kalimat majemuk bertingkat ya. Begitupun ini. Ini kan konjungsinya, berarti ini anaknya. Ya. Ini anak juga. Ini anak kalimat. Anak kalimat itu begitu ya, diawali konjungsi semuanya. Diawali konjungsi. Pokoknya kalau konjungsi di awal itu, di akhir pernyataannya itu sampai sini berarti koma. Begitupun ini. Sampai sini harus koma ketika anak kalimatnya itu di awal. Nah, kalau kalian mau ditanya kalimat intinya apa, berarti kalimat intinya itu di induk sebelah sini yang apa? Saya ganti warna deh. Ganti hijau. Induknya itu yang hijau nih. Ya. Ini induknya yang hijau kayak gitu. Induk kalimatnya atau inti kalimatnya. Oke? Gitu. Jadi, sekali lagi, ketika anak kalimatnya itu di awal yang ditandai dengan konjungsi, maka harus diakhiri koma. Gitu kaidah yang ketiga. Kaidah yang keempat, kita lihat. Tanda koma tidak digunakan jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Nanti yang saya jelaskan tadi. Ini kan konjungsi kan? Konjungsi. Lihat ya. Ke belakang itu, ini disebut anak, teman-teman. Ya, dari konjungsi ke belakang itu disebut anak kalimat. Anak kalimat gitu ya. Ketika konjungsinya di tengah seperti ini, maka tidak butuh koma. Ingat, tidak butuh koma ya, tidak butuh koma ketika posisinya seperti ini, ketika induknya itu di awal seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kaidah kelima, tanda koma digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat seperti oleh karena itu, jadi dengan demikian, sehubungan dengan itu, meskipun demikian. Nah, teman-teman, ini namanya konjungsi antar kalimat. Ya. Ini namanya konjungsi antar kalimat. Jadi dia fungsinya itu menghubungkan apa? Menghubungkan kalimat satu dengan kalimat lainnya. Posisinya itu pasti di awal kalimat, ya, di awal kalimat seperti ini, setelah titik, ya, setelah titik. Maka kalau kalian menemukan konjungsi seperti ini harus diakhiri koma, teman-teman, setelah konjungsinya. Nah, oleh karena itu koma, namun koma, gitu, ya, dan meskipun demikian koma, ya, harus diakhiri tanda koma. Oke, harus kalian pahami ya, karena soal seperti ini sering muncul di SNMT. Nomor 6. Nah, tanda koma digunakan sebelum dan atau sesudah kata seru. Sebelum dan atau sesudah kata seru, seperti oh, ya, wah, aduh, ya. Kalau kalian menemukan kata-kata seruan seperti ini, maka harus gunakan koma. Biasanya kata-kata seperti ini tuh ada di dalam kalimat berbentuk dialog ya. Misalkan oh, ya, ini kata-kata yang menunjukkan interjeksi ya. Oh, wah, koma, hati-hati ya, jalannya licin misalnya. Nah, kapan kuliahmu selesai? Nah, ini kan sapaan ya. Siapa namamu? Dik. Ya, apakah baik? Dia baik sekali, Bu, gitu kan. Jadi harus ada koma sebelum, setelah, dan atau sebelum ya. Ini setelah sapaan, ini sebelum sapaan.
atau kata-kata setelah kata interjeksi seperti ini. Oke, mudah-mudahan bisa kalian pahami ya, bisa di antara dan atau apa sebelum dan atau sesudahnya. Oke. Selanjutnya, ini termasuk kaidah kapital ya teman-teman. Kalau kalian menemukan kata sapaan di bu, na, terus anda misalkan, itu harus gunakan kapital juga. 7. Tanda koma digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimatnya. Nah, di sini. Ini kan petikan langsungnya, ini kutipan langsungnya. Ini pernyataannya, ya, pernyataan awalnya. Kata nenek, nah ini maka harus diikuti koma. Ini sering muncul di soal juga ya, bentuknya seperti ini. Jadi, jangan langsung kutipan, harus koma dulu. Oke, dan diakhiri tanda baca titik. Titiknya itu harus di dalamnya ya, di dalam tanda titiknya, jangan di luarnya. Saya sering menemukan yang di luarnya seperti di sini, itu salah ya. Terus di dalamnya. Begitupun ketika dibalik ya, misalkan kayak gini, kita berbagi dalam hidup ini. Nah, ada pernyataan pemisahnya dulu kan. Maka ini harus diikuti koma teman-teman, jangan diberi tanda titik. Ingat, karena apa? Karena kalimatnya itu atau kutipannya itu dilanjutkan. Ini kan tadinya satu kalimat yang sama kan, tetapi divariasikan. Jadi ininya di tengah. Antaranya itu di tengah, jadi ikuti koma karena ini sama ini tuh nyambung ya. Nanti sebelum pernyataan berikutnya atau kutipan berikutnya ikuti ada koma lagi di sini, begitu. Ini huruf kecil dan diakhiri tanda titik, baru tanda titiknya di akhir. Nah, ini sekalian kalian belajar kaidah kutipan langsung. Nah, gitu, oke. Begitupun, nah teman-teman, ketika ini ya, ini ditulis di awal misalnya, kita harus berbagi dalam hidup ini. Di sini itu harus koma ketika kata neneknya itu di belakang kata nenek. Gitu. Kemudian bisa kalian pahami untuk kaidah koma dalam petikan. 8. Tanda koma tidak digunakan untuk memisahkan petikan langsung yang diakhiri tanda tanya atau tanda seru. Nah, betul. Jadi tanda koma itu tidak perlu digunakan ketika petikannya itu berbentuk tanda tanya. Mengapa? Karena koma itu digunakan untuk mengganti tanda titik saja, teman-teman. Kalimat itu kan bisa berakhir tanda titik kalau berita kan. Ya, kalau berita tandanya itu titik. Kalau tanya berarti kalimat tanya ya, barisan tanya. Perintah atau seru berarti pakai tanda seru kayak gitu. Hanya ini yang diganti koma itu ketika setelahnya itu ada pernyataan lagi di akhirnya. Kalau tanda tanya seperti ini tidak perlu ya, tidak perlu ditambahkan tanda baca lagi, langsung aja tanda tanya, tanda seru ya, seperti itu. Oke, nomor 9. Tanda koma digunakan di antara A. Nama dan alamat, B. Bagian-bagian alamat, C. Tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah yang ditulis berurutan. Nah, ketika kalian menuliskan alamat surat seperti ini, misalkan saudara Rahmat Hidayat, koma, ini alamatnya ya, koma ya, ini nama jalannya, koma, ini nama kelurahannya, koma, kecamatannya, koma, nama kotanya, koma, kayak gitu, sampai nama provinsinya itu harus dipisahkan dengan tanda koma agar si pembaca itu paham ya, tidak keliru ya, tidak salah mengartikan. Ketika identitas seperti ini ya, direktur, pak, koma, ya, oke. Jadi intinya harus dipisahkan dengan tanda koma ya. Begitupun ketika hanya 2 doang, karena itu ketika kalian menulis tanggal surat seperti ini kan, Surabaya, koma, nah harus dipisahkan, jangan digabungkan. Begitupun ketika menuliskan hari dan tanggal ya, Senin, koma, 20 April misalkan kayak gitu, 2024, itu harus diakhiri dipisahkan dengan tanda koma, gitu ya. Kemudian Sofivi, Maluku Utara, nah itu pun harus pakai tanda koma. Pokoknya ketika kalian mau memisahkan kayak gini ya, informasi ini, maka harus dipisahkan dengan tanda koma. Berikutnya, tanda koma digunakan sesudah salam pembuka, kayak ini dalam surat juga ya, seperti dengan hormat, salam sejahtera, salam penutup seperti salam takjim atau hormat kami, dan nama jabatan dan penanda tangan. Nah, ini contohnya. Ketika dalam surat, kalian harus akhiri tanda koma ya. Akhiri tanda koma, teman-teman ya. Begitupun ketika di
penanda tangannya di bawah, misalkan kepala badan ini ya, koma, rektor, koma, kayak gitu ya. Ini pun sama ya. Contohnya seperti ini. Nah, begitu, baru di sini tanda tangannya nanti. Oke, begitu ya kaidah koma di penulisan surat. Selanjutnya yang 11, nah ini informasi yang tidak kalah pentingnya karena banyak digunakan. Tanda koma itu digunakan di antara nama orang, singkatan gelar akademis yang mengikutinya ya, dan singkatan akademis yang mengikutinya, untuk membedakannya dari singkatan nama diri, nama keluarga, dan nama marga. Oke, seperti ini. Ini kan nama ya, B titik Ratulangi, koma, nah ini nama, ini gelarnya SE. Jadi antara nama di sini ya, antara nama gelarnya itu harus dipisahkan dengan koma ya di tengahnya. Begitupun seperti ini nama, nah tanda koma, ini gelarnya ya. Ini juga sama, Bambang Irawan, ini gelarnya. Kemudian ini sama ya, koma. Nah, ini kasus baru. Jadi kalau di sini ada gelar, nanti di sini ada gelar lagi. Kan orang itu ada yang gelarnya itu 2, ada yang 3, ada yang lebih dari itu ya. Maka harus dipisahkan tanda koma di sini. Gelar itu S dan H itu harus pakai titik ya. Tetap teman-teman, harus dipakai koma juga. Jangan tidak ada koma. Begitupun gelar nih, ini banyak yang salah. Kalau gelar itu harus diakhiri tanda titik ya. Semua gelar itu harus diakhiri tanda titik ya kalau di belakang gitu. Jadi begini ya kaidah penulisannya. Jadi yang di belakang itu, gelar yang mengikutinya itu harus diakhiri tanda koma ya. Itu pun ini ya, koma, ini spesialis A, saya lupa spesialis apa itu, ini harus pakai tanda koma. Kemudian gelar di akhirnya pakai tanda titik. Ini pun sama, pakai tanda koma ya. Gelar pertama, mau gelar kedua pakai tanda koma, gelar ketiga pakai tanda koma, dan diakhiri titik. Oke, begitu. Contohnya di sini, maksudnya mengapa harus pakai tanda koma itu? Untuk membedakan, teman-teman, apakah di belakangnya itu gelar atau singkatan nama. Contohnya ini, Siti Hadijah, MA. Nah, karena ada koma, berarti ini gelar, yaitu Master of Art. Tetapi, Siti Hadijah MA di sini, lihat, MA-nya itu menunjukkan apa? Menunjukkan nama panjangnya, yaitu Mas Agung, begitu ya. Untuk fungsi mengapa koma itu dibutuhkan di belakang untuk membedakan antara nama singkatannya dengan nama gelarnya. Oke, kita lihat nomor 12 kaidahnya apa? Koma digunakan sebelum angka desimal di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Nah, seperti ini ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kaidahnya itu yang memisahkan angka dengan desimalnya itu bukan titik. Ingat, bukan titik. Pernah muncul di soal SNBT ya, bukan titik, tapi gunakanlah koma. Kalau titik itu dalam bahasa Inggris ya kalau tidak salah ya. Ini 12,5 meter, 27,3 kg, 500 rupiah, ini sennya itu 50. Jadi mengapa sih kita itu, oh ya ini kalian sering salah juga. Jadi kalau rupiah itu, penulisan rupiah itu harus digabung ya dengan angkanya, nominalnya, dan harus tanda koma dan diberikan ini sennya di akhirnya. Informasinya mengapa ya, ini tetap dibutuhkan. Ini pernah muncul di soal juga, yang betul itu harus kasih koma dan 2 angka di belakangnya ya. Terus ingat teman-teman, ini ketika konteksnya rupiah ya, ini ketika konteksnya rupiah, ada rupiahnya seperti itu. Jangan salah lagi penulisan rupiah. Kalian suka kan rupiah? Nah, suka kan? Jadi kalian harus tahu juga kaidah penulisannya. Oke. Selanjutnya 13, kita gunakan yang di bawah aja biar lebih besar. Tanda koma digunakan untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Nah, ini dibutuhkan juga ya. Tanda koma itu digunakan untuk menyatakan keterangan tambahan atau aposisi. Contohnya apa? Nah, misalnya itu untuk menyatakan keterangan tambahan kan, untuk menyatakan rincian. Karena itu, misalnya itu salah satu konjungsi yang membutuhkan koma. Misalnya apa? Kayak gitu ya. Begitupun ini, ketika kalian menggunakan apa? Menggunakan konjungsi kooperatif. Nah ini
konjungsi operatif kan, konjungsi yang berpasangan. Contohnya tuh baik dengan maupun itu kan. Tidak hanya, tetapi juga. Nah, sebelumnya itu butuh koma. Sebelumnya itu butuh koma dan setelahnya butuh koma. Ingat ya, sebelum dan setelahnya itu keterangan tambahan itu butuh koma. Aposisi itu butuh koma. Begitupun di sini, ini aposisi yang sering muncul yaitu nama dengan jabatannya. Jadi keterangan tambahannya itu ini kan Presiden satu Republik Indonesia itu merupakan aposisi dari Soekarno kan, merupakan bagian dari Soekarno. Karena itu kasihlah keterangan tambahan agar tidak keliru. Bahas kan, ini kan predikat ya, ini S-nya kan. Di antara S dan predikat itu tidak boleh ada koma kan. Terus saya kasih tahu kecuali ketika bentuknya aposisi seperti ini boleh ya. Jadi ini tuh menandakan bahwa ini masih bagian dari unsur sebelumnya, yaitu unsur S-nya gitu, ketika bentuknya aposisi. Begitupun informasi yang di bawahnya, ini bentuk keterangan tambahannya ya, keterangan tambahan dari unsur sebelumnya ya. Berarti itu bentuk, salah satu bentuk perluasan itu dengan mengapit dua-duanya informasinya dengan tanda koma ya. Oke. Fungsinya itu untuk apa sih? Fungsinya itu untuk apa? Butuh tanda koma agar tidak keliru, agar tidak ambigu seperti ini. Siswa yang lulus dengan nilai tinggi akan diterima di perguruan tinggi itu tanpa tes. Ini kan jadi gak jelas informasinya. Subjeknya itu yang mana, predikatnya yang mana, jadi kurang jelas. Nah, seperti itu ya, agar tidak menimbulkan ambigu. Mana subjeknya, mana predikatnya gitu ya. Jadi butuh koma, teman-teman, ketika kalian mau menjelaskan atau memberikan keterangan tambahan. Selanjutnya, terakhir, tanda koma dapat digunakan di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat. Ini sama dengan kaidah tadi, kaidah penulisan konjungsi. Jadi kesimpulannya, kalau konjungsi kemudian preposisi, ketika posisinya di awal kalimat, maka harus diakhiri koma atau diikuti koma ya. Diikuti koma. Contohnya seperti ini. Ini kan ada preposisi di awal, maka di akhir pernyataannya itu harus koma. Ini sama dengan konjungsi tadi. Begitu pun ini ya. Nah, sampai sini harus ada koma. Begitu ya. Agar apa? Agar jelas, teman-teman. Kalau tidak ada tanda koma seperti kalimat ini, maka ini kalimatnya tidak efektif. Karena apa? Karena ini jadi keterangan nanti, keterangan semuanya ya, informasinya. Jadi tidak memiliki subjek nanti. Jadi tidak efektif kayak gitu. Karena itu butuh koma di sini. Kelewat. Nah, sampai sini. Nah, perhatian saudara, koma, ucapan terima kasih. Nah, atas pun begitu ya, dalam pengembangan bahasa, koma, kita dapat memanfaatkan ini kan jelas jadinya, ini S, ini P gitu. Begitu, mudah-mudahan bisa kalian pahami 14 kaidah tanda koma. Silahkan kalian bisa tonton baik-baik video ini. Nanti saya akan kirimkan juga link yang menyatakan atau yang berisi tentang kaidah EYD 5 ini. Oke, itu saja untuk pembahasan kaidah tanda koma. Kalau kalian suka pembahasan yang full membahas tentang kaidah seperti ini, boleh ya ditulis di kolom komentar. Dan kalian mau dibahas kaidah apa lagi, boleh tanda baca. Oke, itu saja. See you di video berikutnya.